Sekali lagi, penyertaan Tuhan tidak bergantung kepada tempat. Kalau saudara baca baik-baik di ayat ini, di sini dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Di situ nggak bilang Tuhan menyertai Mesir. Penyertaan Tuhan tidak kepada tempat. Bukan karena saudara ada di gereja, saudara lantas disertai Tuhan. Siapa bilang? Bukan karena saudara ada di luar gereja, saudara tidak disertai Tuhan. Siapa bilang? Penyertaan Tuhan tidak bergantung kepada tempat. Tuhan menyertai Yusuf. Di situ nggak katakan Tuhan menyertai Mesir. Dan tempat di mana Tuhan bersekutu dengan Adam dan Hawa itu tempat Eden. Pada waktu Tuhan turun, apakah Taman Eden gemetar? Saya tanya, gemetar nggak? Pada waktu Tuhan turun di Gunung Sinai, waktu dia bertemu dengan Musa, Keluaran ceritakan dari puncak gunung sampai kaki gunung gemetar kayak gempa. Saudara mungkin sudah rasa gempa. Kalau saudara baca di Keluaran cerita pada waktu Tuhan turun ke Gunung Sinai, seisi gunung itu gemetar. Tapi pada waktu Tuhan turun di Taman Eden, Taman Eden gak gemetar. Tidak ada bergetar, gak ada gempa-gempanya. Gak ada. Saking kudusnya itu Taman Eden, bayangin. Saking kudusnya. Sampai kekudusan Tuhan tidak menghancurkan Taman Eden. Bayangin. Kalau kita mau berkata penyertaan Tuhan bergantung kepada tempat, maka seharusnya Adam dan Hawa tidak mati. Tapi kita semua tahu tempat tidak menentukan penyertaan Tuhan. Adam dan Hawa jatuh di tempat yang paling kudus. Jangan pikir saudara ada di gereja, tempat yang paling kudus, saudara nggak berjaga. Adam dan Hawa bisa jatuh di Taman Eden. Apa yang menjamin saudara dan saya tidak jatuh dalam gereja? Penyertaan Tuhan tidak pernah bergantung kepada tempat. Tapi ingat Henok. Henok gak hidup di Taman Eden. Henok hidup di bumi yang sudah dikutuk. Karena pada waktu Adam berbuat dosa, Tuhan berkata, bumi terkutuk karena engkau. Henok hidup di bumi yang terkutuk, karena yang terkutuk. Tempatnya gak layak, jauh dari Taman Eden. Kualitasnya langit dan bumi dengan Taman Eden. Kejadian 5 ayat 22 berkata seperti ini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ayat 24 berkata, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat ke Allah. Penyertaan Tuhan tidak pernah bergantung kepada tempat. Adam di tempat yang paling kudus dia bisa jatuh. Tapi Henok di tempat yang sudah tertutup, dia bisa terangkat ke surga. Penyertaan Tuhan tidak bergantung kepada tempat. Hanya karena kita datang ke gereja bukan berarti Tuhan ada beserta dengan kita. Jangan salah. Hanya karena kita tidak ada di gereja bukan berarti Tuhan tidak beserta dengan kita. Jangan salah. Penyertaan Tuhan tidak pernah bergantung kepada tempat. Rahasianya apa? Rahasia Yusuf bisa disertai Tuhan karena dia hidup bergaul erat dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan sama seperti apa yang Henok lakukan. Dia hidup bergaul erat dengan Tuhan. Sama seperti Abraham lakukan. Dia hidup bergaul erat dengan Tuhan. Lot gak pernah hidup bergaul erat dengan Tuhan. Dia cuma numpang berkatnya dari Abraham. Pada waktu mereka berpisah, Lot gak pernah hidup bergaul dengan Tuhan. Walaupun dikasih tempat basah sekalipun. Walaupun dikasih tempat subur sekalipun. Tidak mendatangkan berkat, bahkan mendatangkan kutuk. Karena penyertaan Tuhan tidak pernah bergantung kepada tempat. Kita semua mau hidup bergaul erat dengan Tuhan. Tapi ada syaratnya saudara. Untuk hidup bergaul erat dengan Tuhan, kita harus jujur. Hidup dalam kejujuran. Jujur di sekolah, jujur di kampus, jujur di tempat kerja. Rahasia penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf adalah bergaul dengan Allah. Dan syarat untuk bergaul dengan Tuhan adalah hidup dalam kejujuran. Sebab Amsal 3 ayat 32 berkata, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, Tuhan bergaul erat. Bukan dengan orang kudus. Dengan orang jujur.
Bukan dengan orang yang pelayanannya dari pagi sampai pagi. Tapi dengan orang jujur. Saudara, waktu Henokh hidup tidak ada pujian penyembahan. Tidak ada Alkitab. Belum ada Alkitab. Belum ada gereja. Belum ada musik pujian penyembahan seperti ini. Belum ada. Bagaimana Henokh bisa naik ke surga? Dia jujur, saudara. Rahasia Yusuf disertai Tuhan luar biasa. Karena dia hidup dalam kejujuran. Di tengah situasi seperti ini, dusta mungkin bisa menyelamatkan hubungan. Kalau saudara bohong, saudara berdusta, mungkin saudara bisa menyelamatkan hubungan. Bahkan mungkin kalau saudara jujur, saudara mungkin cenderung merusak hubungan karena kejujuran saudara. Tapi dengarkan baik-baik, dusta adalah dusta. Jujur adalah jujur. Dusta dan jujur punya konsekuensinya masing-masing. Mungkin pada waktu engkau berdusta, engkau nggak langsung terima konsekuensi. Engkau mungkin dapat keuntungan yang engkau ingin dapatkan dari berkata bohong. Dan mungkin pada waktu engkau berkata jujur, engkau langsung terima konsekuensinya. Orang kecewa sama engkau, orang nggak mau lagi berjumpa dengan engkau, konsekuensinya ada. Tapi dengarkan baik-baik, Amsal berkata, orang yang jujur yang akan mendiami negeri. Dia tidak bilang yang sekarang mendiami negeri, perhatikan, akan mendiami negeri. Akan itu artinya apa? Takes time, butuh waktu, butuh proses. Kamu jujur sekarang, berkatmu tidak datang hari ini. Nanti, karena dia bilang akan mendiami negeri. Akan, bukan sekarang, akan. Orang jujur. Tapi Amsal berkata, orang fasik, orang berdusta akan dilenyapkan dari negeri. Saudara mungkin bisa untung sekarang, yang gak jujur. Tapi suatu saat, kau akan lenyap. Kalian pilih mana? Mendiami negeri atau dilenyapkan dari negeri? Keputusan saudara.